Warahmatullahi wabarakatuh. Robi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum sayyidus pamarhaban bi. Ja'a syahrusyan bil barakati fa akrim bihi min jawairi buat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa, agar kamu bertakwa. Hampir atau telah tiba kepadamu bulan Ramadan, penghulu semua bulan, maka ucapkanlah selamat datang kepadanya. Hampir kepadamu datang bulan puasa, bulan yang penuh berkah. Betapa mulianya tamu yang akan datang itu. Bapak sekalian, alhamdulillah, sonten siang sonten menika kita dipertemukan oleh Allah sarta kairing paringipun nikmat datang kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam yang bersifat fisik, naringan, sehat, selamat, kuat, sehingga saja istiqomah dalam pertemuan-pertemuan rutin saking sejumlah anggota rombongan jamaah haji tahun 18 ya. Karom tahun 18. 18. Kang pinanggi sehat pula. Mudah-mudahan nopo ingkang sampun kita lampahi siang sonten menika mangkinipun bisa menjadi saksi utawi milih untuk menambah poin-poin amal soleh kita yang pada akhirnya nanti saged kita rasakan dalam kehidupan yang lebih lama. Bapak sekalian, kang keping kalipun kula niku nek pun ngeten iki bertemu dengan alumni Timur Tengah ya. Alumni Timur Tengah. Tadi kula rada minder iki. Para alumni Timur Tengah. Ya mungkin enten sing kleru jenengan bener iki kali jenengan tegur. Nanti ada dua istilah sing kula niku lali dalam goleki cartane ya ketemu. Mengke bane Pak Yusuf dan maringi penjelasan. Dengan lembar kedua itu ada dua istilah sing kula niku lali goleki buku lah ketemu. Ha sembuh aku ngono. Lah nggih. Niki kula ndamel judul gandeng Rebu niku pun Ramadan. Pun siap dereng. Lu nek urung siap. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan. Lalu penekanipun puasa sebuah materi ajar yang belum diserap oleh para pelaku puasa itu sendiri. Kula ngeten. Sering damel contoh, rukun Islam itu ibaratnya satu bentuk benda ini barang. Lalu kula mendel satu contoh, pelempit satu buah ini yang mengisi pelok sitok, pelem satu biji mangga iki mengenai pelok sitok. Lawan kula kete kali yang namanya timun, semongko yang berbiji, cabai, ceme, waluh, satu biji tapi di dalamnya banyak isi.
satu buah judulnya oke sini. Ini ingkang kula aturaken mugi-mugi mangke dapat atau saged cocok kalian penggalian panjenengan. Itulah yang saya pahami tentang Islam. Jadi rukun Islam sadar sampai gaji itu bentuk buah yang itu perlu dibuka isinya nang apa. Jadi ku nek pelem satu buah mung eneng pelok satu. Nek kita mengke bertemu dengan timun, ceme, tomat, cabai dan seterusnya, kita buka di dalam banyak isi. Nah, selama ini bahasanya pun mungkin nek Mahathir Muhammadiyah ada Bayani, ada Burhani, ada Irfani. Kita belum mampu membuka yang Irfani ya Pak. Bayani kita campur Bayani. Dalam pun mau steknya seperti ini, kutiba alaikumusyiam, teknya ada. Lah kok Burhani pun kan penguatan, jadi video dari berbagai sisi manfaat fisik dan sifat. Belum ada beli kalau nama apa? Damel Suki pun inspirasi dan edukasi. Mudah-mudahan nanti ini akan membuka kita untuk merenung. Nah, wis ngono lalu menghasilkan satu poin-poin tertentu dan nanti dijadikan alat ajar untuk diterapkan dalam kehidupan. Nah, sadurunge pun boten mriki kula ajeng ngawali gandeng pun ajeng poso kula mendhet dari bahasa saking Tobroni. Nek bukune niki kula penjelasan yang pedoman puasa sing nulis Hasbi Asyidiki. Jadi pedoman puasa sing nulis niku Hasbi Asyidiki. Atakum sayyidu suhur wa marhaban. Niku nek fi'il mudhari Pak Yusuf nggih. Mudhari niku biasane masa yang akan atau yang telah ngoten nggih. Kula ngoten ora patek pantun. Hampir tiba. Gandengi besok Rebo di agek akad hampir tiba bulan Ramadan. Meh arep teko. Meh arep teko sasi poso. Lah niki nek kula ngeten. Kita dikabari sok dina Rebo kowe arep ketamon. Nah, ketika kita dapat kabar nek arep aneng tamu, apa yang kita persiapkan? Napa Bu? Nek kita untuk kabar bagian tamu, sing kita lakukan apa kira-kira? Paling enggak mesti resik-resik omah. Lebih-lebih mesti kamar tamu sing dienggo nampa tamu diresiki. Ada lantai, ada dinding, ada kursi. Untuk nopo agar tamu mangke nek lenggah itu jenjem boten riki mergo kotor. Terus kita menaik badai ketamon itu yang mesti harus kita lakukan. Damel suasana ruangan mesti enak. Yang kali yang dipersiapkan apa? Andai kata akan suguhan kados niki gitu kan. Nah nyuguh tamu niku nggih mangke kanton situasi tuan rumah seperti apa. Ini kalau kita kan dinak-nakke. Raketang yo nggo apa rupane mesti dinak-nakke. Mereka apa arep dienggo nyuguh tamu, tamune ben puas. Dirupak-rupake. Dirupak-rupake. Terus yang ketiga, cara penerimaan tamu. Omahe apik, resik, kursine empuk, suguhane enak, ning besengut. Apalagi tamu orang istimewa. Luandaikan, menjadi contoh niku nek jadi tamu ni arep nampa napa jenenge calon besan ngoten kira-kira diparani pripun Bu? Jadi calon besan rawuh arep nglamar putrane ngoten kira-kira pripun? Sing pun sepuh-sepuh niku lho. Atakum nggih, atakum sayyidu suhur. Hampir meh teko, meh tiba waktunya Ramadan akan datang. Lah nek pun ngoten niku lalu pamarhaban bi. Ucapkanlah selamat datang. Kalau mau carane pun ada 3 tahap. Bersih-bersih,
menyiapkan nopo jenenge menu untuk suguhan dan juga penyambutan. Sehingga makanya ketika tamu itu pergi terkesan. Pertama, wah omahe resik. Wah suguhane api. Tuan rumah ramah, gemurapiak, ngoten to nggih. Sehingga pulang itu kesan yang positif. Lalu jangan seharusnya juga wis meh teko sasi poso. Lah sasi poso kuwi eneng apa? Kami katakan bil barokah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nego nek berkah nu kadang-kadang nek sing kula tampa nika satu hal yang banyak mengandung kebaikan. Masa Pak Yusuf nggih, ora terlalu salah nggih. Jadi wong beneran gitu sesuatu sing yang manfaatnya opas banget nonton. Jadi orang mau parek tok, neng juga yang di sini macam-macam, ada vitaminnya macam-macam. Jadi isinya banyak manfaatnya. Lalu dimotif akrim bihi, betapa mulianya tamu yang akan datang. Lah nek pun ngeten iki, lalu bagaimana kita menyikapi ketika tamu itu nanti datang? Bapak sekalian, tentu ini langsung mari penekanan pun apa yang harus kita lakukan, kita persiapkan dan kita sikapi ketika akan menerima tamu yang istimewa. Itu yang A dan huruf A kecil. Maka teman-teman selamat datang ya Ramadan. Laju ingkang B atau A besar lalu B kecil, pijakan motivasi. Ini pun apa kata ini? Namun yang kita garis bawahi, mengapa poso kok wong didawe wong sing beriman saja, kok tidak manusia? Nah Pak Walyo pun enak banget yuk. Ini mengapa kok sing didawe wong beriman kok tidak semua manusia? Niki sing monggo mengenai kita redongaken. Sing ping kali mengapa puasa dijadikan jembatan untuk meraih takwa? Mengapa Allah memilih kok ora kaji nih sing jembatan kok sampai ke takwa? Kok ora salate? Kok ora zakate? Kok puasane? Mengapa Allah memilih puasa dijadikan jembatan bagi orang yang beriman untuk meraih takwa? Dan ini mengatakan timun pisito satu benda, satu buah timun. Neng isinya timun. Kok berhitung buat yang isi timun. Nah kita itu tidak pernah untuk menunggu timun itu sampai tua. Kalau es tua, terus digaring ke isinya dipeme. Lah timun siji itu mungkin juga ngebaki sawah loh. Nek kita mengembangkan dengan biji timun ini, nek timun jadi dicokot kita. Nah, inilah mengapa puasa oleh Allah dijadikan jembatan bagi orang yang beriman untuk meraih takwa. Lah, sampai langsungnya kan kira-kira pengalaman lapangan realita ini pun ketika kita puasa itu kira-kira apa yang dapat kita lakukan yang berbeda nek ora poso. Karo di sini apa yang mampu kita lakukan ketika puasa dibanding ketika belum berpuasa. Kira-kira apa kira-kira? Nek pulo barepit-pitan orang gowo sangu mulih dangko dangkek madang bebedang bojo kula turu. Dadi urung gawe wedan urung liwat, kula mulih batuk rajajan teka omah nek ra poso minimal kan suudon wong wedok nyang omah wae kan ngeten iki
Turu wae ngerti-ngerti iki. Lah, saking itu, ini Pak yang puasa itu ternyata mampu menundukkan nafsu. Itu yang paling hebat. Puasa itu mampu menundukkan hawa nafsu, mampu mengendalikan diri. Nek ora poso angel, Pak. Kalau poso mampu mengendalikan emosi. Maka itu lalu teng lembaran 2 itu kalau mencoba niki plagiat nih. Itu ada kerangka-rangka yang tentu itu dalam rangka menyikapi dan memahami karunia Allah dengan satu cara seperti itu tujuannya pun untuk menguatkan iman kita dalam upaya membersihkan hati dari penyakit-penyakit rohani. Ini untuk mungkin yang buatan rampung dipun pasti mbak deh. Jadi langsung balik. Mengapa puasa dijadikan jembatan bagi orang yang beriman menuju pada takwa? Dan menipu sifat-sifat mulia kita muncul. Jadi sabar. Orang poso itu oleh sarapan telat jam 10 ini kadang-kadang ini nek poso bu ngantek sore dong mancing bukan buatan Pak. Orang wani wis yang ngomah meja pun komplit. Yang kuwi ning es teh, ning kolak, wis macam-macam orang semenit. Itu juga hebat itu. Cuman kepatuhan hukum ini nek ora poso iki, mungkin kote nek pas buka. Kok buka niku pun wah pun mboten karuan nek pas buka niku. Mongko nek urung buka, wah mau disawang tok. Wis peteng kok, urung adan to, Cah. Dereng Bu. Wis peteng dan ini kok urung adan dereng Bu. Nek pates oleh buka apa? Wes teh tunjuk kolak didahar. Mau ngamuk. Dia nggak ada mendoan kok. Ternyata cepat cepat luntur. Andai kata bertahan. Lo nek mengki nganggo sunahnya Nabi, mangano ojo ngantek krasa parek. Takkan mboten nek mumpun nek buka. Mangke nek buka, napa ta tujuane buka niku? Membatalkan puasa. Jadi orang ngantek warek. Nek apa kita bisa? Ini perlu proses. Maka ada inspirasi dan edukasi, pendidikan mendidik diri sendiri. Nek wong apik mergo wong liya itu lumrah. Jadi wong apik kok sing dandani awake dhewe istimewa. Ini nilai puasa, Pak. Ngoten nggih. Nggih. Lalu sing B, sing B1, saiki B2. Jaminan tata lahirnya pribadi, utawi tazkiyatun nafs, buatan nganggo dingin, jane niku. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, pembersih diri. Lalu kula benda 4 keadaan jiwa yang terjamin dengan takwa itu. Cuma di sini dikatakan intataku. Bahasanya jikalau. Nek tembung jikalau itu ya apa tidak? Oke orang nih. Saumpama aku dadi bupati, mbok ate esuk. Nggih, ada wakil urung eneng pilkada ngono. Jadi intataku itu kan jikalau kemungkinan besar tidak akan terjadi. Ini andai kata bisa, napa jamanipun? Ya ja'alakum furqana. 1. Wa yukafir ankum sayiatikum. 2. Wa yaghfir lakum. Lalu wallahu dzul fadlil. Ada 4 jaminan nek wong beriman iki gelem takwa tenan. Bahkan akan melahirkan pribadi yang amanah sidik. Orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Artinya kemampuan untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kita tuh Pak, memilih saja sulit. Memilih dan memilah itu sulit. Nek sing kulino sesawah,
nek masa-masa padi itu belum anu niku bedake jawan karo pari niku nek ora kulino mboten saged. Sebab napa? Daunnya sama, cuma napa rumpunnya yang berbeda. Bedake jawan karo pari nek ora kulino sawah mboten saged. Lah sakniki nggih. Sakniki niku istilah itu diperhalus sehingga sakniki kangen enggak tambah. Kalau dulu niku kakak nggih bahasa kasare napa nek wanita asusilan ya ben gampang sing bahasa asing napa Pak? Kemutan mboten. Uang kurung suara kuwi nyangkupin pun keri Pak. Orang yang melakukan itu pun jeneng kok elek banget. Sekarang diperhalus PSK. PSK apa PKS? PSK. Malah kalau wingi boke panggon KUHP anyar kok sing ora kok tahu sering-sering itu dilindungi. Kan itu termasuk profesi. Wah, kok nek ngono tenan masuk nggon KUHP ngeri niku. Ngeri. Kalau dulu itu suap gitu, suap. Sekarang apa? Tasakuran. Jadi KUHP lama disebutkan untuk agar bisa menjadi satu kedudukan janji. Soalnya aku jadi aku main ini. Ingin KUHP anyar, lawas ada. Dan KUHP baru tidak ada. Jadi memberikan jaminan nek engko aku kelar. Sekarang wong tasakuran. Kalau dulu kalau riba rentenir yang penting buat mungkin jangan sekarang jasa. Enak dong itu jasa. Sehingga sekarang istilah negatif semakin diiringi. Tidak merasa nopo kuping tidak terasa mengganggu, nyaman tinggal jadi bata yang enak, jasa, tasakuran dan lain sebagainya. Nah beda ini sekarang sulit Pak, sekarang sulit. Ini nek takwa dia jaminan intatakul, nek kue tenan-tenan bertakwa, Allah berikan purponan kesanggupan untuk mampu membedakan mana yang hak dan mana yang benar. Kali ini sudah diwujudkan, lah kadang-kadang kita pun belum bisa kok, belum bisa. Neng ada kata bisa, lah inilah jaminan masa depan. Munculnya generasi yang amanah dan siap. Nek zaman ini ada revolusi mental, jawab orang berhasil, dan konsepnya lain kok. Oh mental, jadi malam balik kan deh, pernah batuk malam. Sing kali bayu kafir antum saya atiku. Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan itu. Jadi ada kesalahan ini kita jadi tidak nyaman ketika kita berinteraksi dengan yang lain. Jadi tiadakan itu, yang kita bisa nyaman. Rasanya direhabilitasi nama jadi baik. Tumindak yang tidak tahu masuk dalam kriteria salah, yang diriwan rapopo tak ngapuro, itu senang banget gitu, senang banget tak ngapuro rapopo. Apalagi yang membantu Gusti Allah. Kemudian yang ketiga bayar firlakum dan mengampuni dosa-dosa kamu. Bapak Ibu sekalian, antara salah dan dosa ini ada dua sasaran. Siji, salah yang bersifat sosial dan salah yang bersifat vertikal. Yang bersifat vertikal itu mungkin dan pasang dalam ibadah. Contoh ngeten, sing paling gampang, salat takbir ngeten, dari tangannya sengkleng dan kira-kira aku salah apa bener? Nah anggota tarjih salah nih, anggota tarjih salah. Allahu Akbar.
salah. Tapi karena entah apa, karena belum tahu, Allah memaafkan rapopo. Nih, sinau meneh, ben bener kaya sing diajarkan. Nah, pekerjaan yang salah tapi dimaafkan berarti akan diakui kesalahan itu sehingga tidak akan berisiko pada denda. Tapi kalau salah itu pada manusia, contohnya tadi, nanggono masalah keuangan, sing gaya koma karo titik itu keliru. Pripun risikonya? Wah, fatal itu. Arep nulis nopo? 1.000 rupiah, titik nanggon nol pertama mau kayak 10 rupiah. Wah, yang duit muring-muring nih. Kesalahan yang bersifat horizontal lebih beresiko, Pak. Dibanding kesalahan yang bersifat vertikal. Dan maaf ini hanya yang bersifat vertikal, bukan yang bersifat horizontal. Ini yang sering kita lupakan. Jadi salah yang bersifat vertikal yang akan dapat terhapus karena ibadah. Ini yang bersifat horizontal harus ada ijab qabul untuk mencari keabsahannya. Maka ada hadisnya teman. Nalika kowe bar minta dolim dan cepet-cepet untuk minta dihalalkan perbuatan itu. Mumpung burung ketekan pati. Jodohnya kan. Nek orang dari dirampungi yang kita dolimi pindah pun yang Jakarta. Jadi ngapura piye. Apalagi wis mati. Pripun sing kita dolimi pergi membawa sakit hati, kita harus minta maaf, lu mau jancang Jakarta, orang ngerti alamatnya, jadi ngapura dia. Apalagi dia sudah mati, dia ngapura, sangat sulit, sangat sulit. Termasuk di dalamnya dosa yang bersifat horizontal dan vertikal. Jadi yang horizontal, yang vertikal, langsung malam kita mungkin ada kasus yang lain. Bahwa man soma Ramadhana imanan fakir ghufira lahu matakot zaman ganti. Nek poso muka tapi jangan iman dan ikhlas akan diampun dosa-dosa. Nah itu yang vertikal, Tapi yang horizontal tidak bisa. Harus ada ijab qabul dengan yang bersangkutan. Saya pernah baca hadis ini. Ada dua yang bermasalah sampai sulitnya dia lalu matur datang lagi ya Rasul, kami harus bagaimana? Saya punya saudara yang gini, habis melepas doa pulau. Dan saya berupaya untuk melunakkan hati dengan berbagai apa yang saya miliki untuk melunakkan dia. Dia nggak mau membenci saya. Apakah orang seperti saya tidak akan diampuni dosa-dosanya? Siapa orangnya? Si Fulan. Panggil sih. Takkan apa cerita itu benar bosaning itu saya pernah baca. Dengan kemaksuman Nabi membuat visualisasi satu pandangan. Dua orang itu kemudian terkejut melihat satu pandangan. Lalu orang yang sulit memaafkan kalau mau tanya, ya Rasul, tempat itu dibeli harganya gitu. Itu tidak akan terbeli itu. Dan jangan apa yang diciptakan. Itu hanya akan diberikan pada orang yang wa'afina animas. Uang sing gelem memberi maaf pada kesalahan orang lain. Ketika sudah ada visualisasi Allah melalui Nabi itu, orang itu sadar. Lalu memberi maaf pada orang yang tadi. Maka di sini dosa yang bersifat horizontal itu lebih berisiko, ditimbang dosa yang bersifat vertikal. Bahwa memiliki saat sampunipun dosa yang vertikal itu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan itu. Sama dengan persoalan pun, piye caranya untuk mengurangi sampai merehabilitasi komunikasi sosialnya yang bersifat dosa yang bersifat horizontal.
Itu yang ketiga, wallahu dzul fadli. Nek wis dimaafkan dosane, wis ngaku kesalahan dimaafkan dosane, sudah tidak salah di dalam memilih, maka akan diberi yang lebih. Ada dua nikmat. Pertama diberi surga, dan yang kedua di surga akan dapat melihat wajah Allah. Kita niku nek keluar dari jalur dadi bojone. Ini iruh foto niku pun sama. Mati alise, mati irunge. Tak mati lambene. Tapi lagi foto. Mau saya tua. Lah, pat iruh tenan, masya Allah, lah kaya malah apik. Uangnya kata timbangannya fotonya. Fotonya rasa gede, uangnya juga gede. Lah, kita dengan Allah kan baru informasi, Pak. Tentang Allah kita baru informasi dengan sifat-sifat keindahannya. Lah, nek malah dia informasi apa kita tidak ingin ketemu langsung dengan Allah, melihat wajahnya macam-macam. Mesti kita rindu, kita rindu. Itu nanti akan terjawab kalau kita ini jaminan. Wa yukafirin an sayyi'atikum wa yaghfir lakum, lalu pasti akan mendapatkan jaminan kesenangan. Hanya persoalan ini pun akan bisakah kita untuk melepas kata-kata jikalau, tapi kami pasti kami akan sami'na wa ata'na. Setelah yang kedua ini ternyata manfaatnya nek kita niku mikir tentang hukum itu di dalamnya ada nutrisi yang banyak. Ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, dan juga ada yang lain. Ini mesti bermanfaat pada tubuh kita. Apa manfaatnya vitamin A kira-kira? Minimal yang paling adalah diperlukan oleh mata. Vitamin C diperlukan oleh apa? Oleh kulit, macam-macam. Lah waktu memiliki kita nek wong dadi wong sing takwa ternyata punya jaminan global seperti yang dikatakan dalam surat yang ke-9 ayat 96 ini kurang ayatnya Pak. Suratnya 7 surat 7 ayatnya 96 Al-A'raf. Ini pun juga kan jikalau walau anak halal pura, sekiranya penduduk negeri itu pada beriman dan bertakwa. Ini persoalan. Lah kita warga Muhammadiyah pada khususnya punya tanggung jawab moral tentang ini. Dulu pendiri negara ini kan wong kata wong Muhammadiyah. Pahlawan yang wong Muhammadiyah. Itu 14 15 pahlawan nasional. Boten nate mirsani gen YouTube. Pahlawan nasional dari Muhammadiyah, Pak. Nah, boten 14 16. Yang paling hebat Juanda membuat hukum laut internasional. Iya Juanda ini. Ini saya kuah simpen fotonya di YouTube ini. Bebas yo Muhammadiyah gitu Pak. Ora bayan. Saat ini kita bebas boleh. Guru internasional. Yang Australia di sekolahan, yang Mesir di sekolahan, Malaysia di sekolahan. Bebas itu. Punya PCIM di berbagai negara. Jadi orang ada prihatin nih, ranting cabang piyo. Betul Pak. Ranting cabang kok nek dhuwur iku ngrembuyung, akare gapuk. Pripun? Nah, ini yang kita prihatinkan, Pak. Lah, itu nanti menjadi kuat walau ahlu qura. Lah, kita secara moral punya tanggung jawab itu. Isora kita membangun masa itu menjadi bertakwa. Nek iso jaminannya niku la fatahna alaihi baru kata Samuel akan dibukakan keberkahan dalam, berarti sejahtera Pak. Negara akan makmur betul. Dengan catatan masyarakat negara itu beriman dan bertakwa. Persoalan sampeyan ngeten, kita kira-kira pripun?
Kita itu saben minggu oleh welingan kita kuloha haqqa tuqati. Nek Jumatan itu sabenmu dielingke lho niku. Tapi krungu napa dirungokke? Belum didengar nggih, baru terdengar nggih. Ini yang jadi persoalan. Maka mustahil nek ini mungkin hanya sebatas itu, kemakmuran tidak akan terwujud. Maka dikatakan niki Pak walakin kadzabu. Justru malah aku adab penduduk negeri itu. Nganti sani Indonesia sani coba pripun. Kasus Aceh dari mulai nek kula make yang paling anu kan dari 2004 tsunami di Aceh, di Bengkulu, kemudian di Jogja. Wah, sampai sekarang pun Aceh keneng meneh. Sumatera Barat, kemudian di Cisarua, Bandung, keneng meneh. Walakin kadzabu. Mergo mendustakan ayat-ayat kami. Nah, kita akan termasuk dari golongan itu atau tidak? Nah, kita ikut di dalamnya, kita punya andil Pak kehancuran lingkungan. Nah, kemudian masuk pada lembar kedua, jalan menuju penguatan ma'rifatullah, orang panggil ma'rifatullah, orang maritullah, ma'rifatullah, mengenal Allah yang benar. Aneh satu mawon, bukan aneh dua Allah niku. Aneh satu. Upaya untuk membentuk pribadi yang sidik dan amanah melalui puasa Ramadan. Tamriku pertama karunia Allah terbagi menjadi satu inayah, taufik, hidayah, maghfirah, rizki, mardotilah, kasyaf dan sebagainya. Nah, dari masing-masing itu kita masuk pada pintu ma'rifat. Kita itu kadang-kadang belum begitu mengenal Allah itu dengan arti yang sebenarnya, Pak. Kok iso ngono? Sing paling cetha kemawon, makanya nganggo bahasa ihsan nggih, nganggo bahasa ihsan, kita itu sering melupakan Gusti Allah. Sering melupakan Gusti Allah. Niki namung sekedar untuk nama nggih, untuk nopo, untuk nggih selingan kemawon. Kok sok ngaten walaupun toh kadang-kadang dikritik oleh yang lain. Yang korban. Ada ayat inna atau inna kal kautsar, nikmat yang banyak. Termasuk ada hadis satu ekor kambing iso digunakan untuk satu keluarga. Nek saiki wonge sugih, bae mung korban pada sita. Nek mboten terkesan dia menipu diri sendiri. Dalam kata lain, tidak mensyukuri nikmat Allah. Apa? Kuat loro kok wong beleh. Kalau soal penting, saya diprotes dulu. Bahasanya, ngomong wis sah kok, ngono kadang-kadang. Ini mungkin tersah jadi ngasih badai nanggapi cocok pono wong boten. Ini nek oke, kenapa tidak menambah? Syukur-syukur nek yo tenang, yo sapi siji sak keluarga, ora mung padha siji sak keluarga. Syukur dhewe, wah hebat itu. Jadi kita itu ternyata belum begitu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Nek pun mengenal Allah, walaupun awalnya ya ragu-ragu. Pertama nih, ketika Ibrahim menemukan Tuhannya, dengan surat anak mau Allah, anak mau Allah pun. Ketika Ibrahim melihat bintang, Ibrahim mengatakan ini Tuhanku. Ketika bintang tenggelam, bulan muncul, berubah. Mana lebih gede? Ini aja Tuhanku. Lalu Ibrahim mengatakan dalam ayat itu, nek Gusti Allah orang maring petunjuk, kami akan jadi orang yang sesat. Muncul matahari, itu lebih gede. Nah, kemudian matahari tenggelam, Ibrahim mengatakan, saya tidak suka pada Tuhan yang tinggal tenggelam. Lalu wajah tu wajah dia. Lilladzi fatara samawati wal ardh. Ini kesaksian itu. Aku hadapkan wajahku bagi Tuhan pencipta alam. Nah, kita mengenal Tuhan itu hasil renungan apa pelajaran?
Pelajaran nih. Ibrahim dengan logika Pak, mengamati alam. Gua kok ngeten. Gua ngeten, jadi sederhana nih. Kita itu taruhlah kalau ini satu bara dikoi banyu, yang ngeten buatan numplak. Yang diginikan banyu numplak buatan. Dengan berbeda buatan. Bumi itu air itu di dalam bumi apa di luar bumi? Air laut. Kok tidak tumpah? Ini namanya membaca ayat-ayat kauniyah. Nah ini dikasih air, ngeten buatan numplak. Kalau diginikan numplak. Tapi kalau kita lihat bumi dan air laut, air itu di luar bumi Pak, kok tidak tumpah? Pernah kita berenung? Yang paling cerah mawon bukan sahabat. Kita punya kuku dan punya gigi. Kalau di gigi kada sitok. Tesih nom nggih kula nggih. Tesih balita. Komplit. Nggih balita. Kuku karo gigi itu setiap kali kita melihat. Kenapa kalau kuku itu selalu tumbuh, nek kuku kok orang pernah menjadi bahan pikir renungan kita? Ayat contohnya. Gigi lah iya lho betapa sulitnya nek untuk tumbuh terus mangape ra iya. Ngoten-ngoten itu. Minggu ya kami kemang ya wong bikin tekan janggut untune kok. Wah. Yang kedua, nek dipikir rambut kepala karo alis jaraknya berapa meter? Rambut kepala tumbuh terus. Rambut alis sejak lahir itu kuasa siapa? Pernah kita merenung seperti itu? Ayat-ayat dunia. Ibrahim mengatakan, Eloh lintang kagum, bagus Tuhanku. Eloh bulan, ganti Tuhanku. Eloh matahari, ganti Tuhanku. Masa gelang, saya tidak suka para Tuhan yang timbul tenggelam. Lalu muncul wajah dia. Lilladzi fa'asamati wal wa ma'ana minal musyrikin. Tidak akan musyrik Nabi Ibrahim. Lalu mungkin dengan ayat yang lain, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Lalu jalannya ma'rifat kemana? Ada 4 dimensi ma'rifat. Pertama memperteguh iman. Nah ini. Nah makanya jumlah definisi iman. Iman itu apa toh? I'tiqadi fi qalbi wa ikrari bil lisan wa amalu bil arkan. Ada 3 aktivitas. Orang mau kita toh harus 3. Hati yakin, pernyataannya mantap, diampuni dan amal perbuatan. Ada realita. Jadi tidak angan-angan gitu, realita. Niku sami kali ini ki. Napa niki? Akeh bae niki. Niki antara energi dan media. Walaupun AC atau niki larang kompon nek ning listrike mubeng boten. Ndak akan mubeng. Eneng listrik, eneng media nih, yo apa gunane? Listrik eneng, media eneng nih boten di-on-ke. Silir boten apa itu? Ini Pak yang nama ada energi, ada media, dan ada realitas. Itu iman. Makanya tinggal surat Al-Hujur dikatakan, ada orang Badri mengatakan, aku ya Muhammad, aku sudah beriman. Katakan pada mereka Muhammad, mereka belum beriman, baru tunduk. Berarti apa iman tuh? Namanya al-jihadu bisabi bi amalikum wa anfu. Jadi iman tidak hanya sekadar apa? Angan-angan tapi aksi. Kemudian melaksanakan syariat Islam dengan baik. Kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Kita belum sampai ke situ. Baru sekedar nek bahasane nggon dunia tasawuf syariatnya aja belum sempurna. Kalau nanti moto nggih 40 bayi. Ada persoalan. Wong yang laut numpak kapal tenggelam, katoke disawut ikan paus, jadi wudhu. Terus arep wadone wis arep salat. Kira salat ora niku?
Ora tertutup aurate. Jadi yang laut kapali gelimpang sandang disaut karo ikan apa wayah luhur. Kira-kira salah mboten. Itu yang tengah laut. Yang fakul bari dikatakan sholat toh. Tetap sholat. Tetap sholat. Nggak boleh. Saya pernah ceritanya. Orang yang sudah wong beser ini, sudah beser. Jadi kesempatan paku untuk tidak pipis itu nggak ada. Obah, jadi kenapa cerot? Jadi kita ngomong, nak, istilah apa yo? Anu ora salat ya. Lha apa Mbah? Lah jare kali ku resik saka najis. Aku ndak dino najis. Berarti aku ora sah salat. Lah ora sahno salatku. Kula nggih bingung ning waktu itu. Wah kok pertanyaannya kok ngono arep muni nggih yo. Wong yo ngerti ngene nek muni mboten angkono debata akak najis gitu. Karena kalau wau nek pun ngoten niku jangan dijadikan alasan untuk tidak lakono sainjo daripada tidak sama sekali. Mboten-mboten niku jawabane. Wah, yo nak. Berarti nek ngono andai kata memang seperti keadaannya, maka tetap sholat itu yang jadikan kewajiban yang diperintahkan. Tidak ada alasan lain kecuali harus melakukan. Nek pun situasi sangat memaksa itu. Sampai tadi. Oke. Lanjut. Buat sempat dimensi mawon. Jadi nomor 3 melaksanakan thariqat dengan lurus dan bersih. Nah, yang gue mazhab Muhammadiyah, Bayani, Burhani, Irfani. Itu harus bareng Pak Nur rakening di ini. Kita membaca teks itu harus sampai kita nanti ngerti tenan dawe iki jane apa? Dawe apa, larangan apa? Itu Bayani. Harus tahu betul teks itu karepe piye. Syariat. Kita ternyata masih jauh dari pengertian syariatnya secara utuh. Nek wis mudeng baru ketarikon. Piye carane ngerjake? Nglaten kaji kaya kajiku. Salat kaya nggon muruh aku salat. Dak ngoten nggih. Dan juga poso kaya nggonku poso. Tarikot jalan untuk melakukan satu petunjuk. Dadi ora karepe dhewe, ngoten-ngoten niku. Lalu yang terakhir, selalu mengkaji hakikat dan hikmah segala sesuatu. Bahasanya pun kalau memakai mencari hikmahnya. Betul ngeten. Wah, yang masjid seranda larang-larang tangguh kok hilang. Kita menggerutu nopo seranda gani 300.000 yang masjid hilang. Menggerutu nawa bersyukur. Menggerutu. Ini sulit Pak, ini kan sulit. Datang prima kemarin kelihatan kalau tahu. Di sini yang 4 itu selalu mengkaji hikmah, mencari API. Lah kasus seperti itu sebagai peringatan. Sebagai peringatan. Kalau kayak ini, dia ngaputan dia itu cerita wong yo. Ini alhamdulillah pulau pun kacek oke dong. Pulau tanggal 16 Desember ditunjang wong. Terus orang sakit sama tuh kok omah. Popo karo bojone. Lah niki kok kula temi-temi lagi yo mlaku temi-temi itu. Dipethuk Pak Ragil. Aku nek kon nyambil ora iso aku ngono. Nek ora petuk yo mangkat aku. Lah, kula ini kan kalau padahal nganggo mitos wong Jawa. Mula nek surup ki aja lunga. Ngoten niku. Mula nek surup ki aja lunga. Niku enggak ada hadisnya itu beda kasusnya. Nek hadise nek wayah surup ki anak-anak kecil jangan dijak nyang jowo. Ada hadisnya itu. Nek surup kuwi aja ngejak metu bocah cilik. Ngeten. Itu ada hadisnya. Ning nek surup aja lunga. Wong mari kok jawab yo kula belajar ngeten. Barangkali aku mungkin aku sombong. Lah untuk menggali hikmah ini Pak tidak semudah apa yang kita katakan. Kalau kehilangan sesuatu yang berharga, niku mending ngengeti barangkali aku kurang begini. Itu hikmah. Nek pun ngoten langsung balik. Ada satu riwayat sing kula wingi purwake Pak Mujiman, Ustaz Mujiman itu. Niku kan Huwais kalau kita nggih.
itu kan punya anak 10 setelah ada kasus, lalu punya anak 10 itu semua hafal Quran. Karena apa? Mampu menerima apa-apa yang memang itu bukan miliknya. Loh, ingat, mengapa ketika kita kehilangan kok jadi susah? Sebabnya apa? Ngaku indekku. Nek ngaku ndekku, kehilangan berarti kita susah. Nek ngaku itu tuh ndekku, seperti seorang parkir mobil. Mobilnya bagus-bagus. Tong toko laris ini kok, wah, tong matahari. Tapi dia hanya tukang parkir. Duwein apa-apa kok dia dititipi. Nah, ketika kita untuk menghindari terpukulnya jiwa kita ketika kehilangan itu, ojo ngantek ngaku rumah sana iki ndekku. Nek iki sakku ndekku hilang mesti susah. Ini bukan hal yang mudah. Termasuk tukang batu. Tukang batu mau sampai tingkat 200, Pak. Tukang batu itu yang tidak pernah merasa itu ndekku ini sing gawe dek. Dua strata sosial yang rendah ini mengandung hikmah yang sangat. Cuma kadang-kadang kita meremehkan. Yang di mas tukang parkir, apa kesan kita? Meremehkan. Yang di mas sambut gawe dan beriko apa? Tukang batu atau laden tukang, kita kan remeh, tapi dia mulia. Bisa gedung tingkat hebat, tapi nggak pernah merasa memiliki. Tukang parkir, ada mobil upeh motor kita nggak pernah milih, mau paikan jet, terima jet orang lain sampai 3.000. Lah, maka puasa ini monggo dalam arti yang sederhana kalau mau poso ini dalam arti yang sederhana kita menjaga jarak dari dunia, dari materi. Dan makanya pun buka jangan tergantung pada insya Allah puasa kita akan terbimbing lepas enten inanya pertolongannya taufik potensi untuk dapat melakukan dari daya yang kita miliki dan untuk meraih maghfirah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kan diatur melalui brosur ini nanti terjadi bahan renungan yang pada kita kita jadikan untuk bumbu-bumbu resep-resep agar puasa kita nanti betul-betul dapat membimbing kita menjadi orang yang bertakwa dan tata haqqatu qati. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.